kita akan terus dalam mengajarkan kajian ini untuk menambah qalbu kita dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sebelumnya kami sebelum ke kajian atau ke Al-Ustaz Rahmat ini di DKM Manahal kebetulan sedang melaksanakan pembangunan lembaga pendidikan dan dakwah yang insyaallah kami bercita-cita juga akan mengadakan pondok pesantren tahfidz di lingkungan Anhal ini, dan mudah-mudahan mohon doa dan tentunya selain doa dan juga materinya, terutama pada pekan kali ini kami harus ada sekitar uang 45 juta untuk membeli besi dan juga kusen, dan ini silakan para ikhwati semuanya yang senantiasa mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala untuk bisa masuk ke inbox Anhal Mangkubumi ataupun juga pada kami langsung mau berupa material yang lainnya datang ke Masjid Anhal Kampung Labuhan Belan Mangkubumi, tepatnya di samping kantor Polsek Mangkubumi. Baik, ikhwat iman rahimani wa rahimakumullah, kita memanfaatkan waktu. Kebetulan kan saya lihat Pak Ustaz Rahmat ini sudah ingin bertemu dengan para jamaah sekalian walaupun di dunia maya ya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat pada hari ini tentang corona antara fakta dan hoak. Kepada beliau disilahkan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing, alhamdulillah di siang hari ini saya secara pribadi bisa bertemu kembali, bisa kajian rutin meskipun situasi atau kondisi pada saat ini belum memungkinkan untuk kajian langsung di masjid, namun karena kita ada perintah dari Allah agar senantiasa lebih mendekatkan diri kepada Allah, mudah-mudahan dengan kajian yang akan disampaikan bisa menambah wawasan keislaman kita yang nantinya kita akan paham terhadap agama, dan apabila kita paham terhadap agama maka Allah akan menjadikan kita menjadi orang yang terbaik di sisinya sesuai dengan janji Rasulullah yang ada di kitab Sahih Bukhari di bab ilmu. Nanti apabila Bapak Ibu di rumah mempunyai kitab hadis karangan Al-Bukhari bisa dibuka di bab ilmu. Di sana diterangkan seperti ini: man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fidin. Barang siapa yang ingin dijadikan baik oleh Allah, maka terlebih dahulu orang tersebut dipahamkan terhadap agamanya. Dan ini apabila kita teliti lebih dalam lagi hadis tersebut, maka hadis tersebut itu terbagi menjadi dua. Ada yang menyebutkan bahwa ini masuk ke dalam kategori kalimat khobariyah. Apa itu kalimat khobariyah? Ingin kebaikan, maka yang mengkategorikan hadis ini amr. Apa itu kalimat amr? Kalimat amr itu adalah kalimat perintah. Jadi ada perintah dari Allah, apabila ingin diberikan kebaikan maka harus paham agama. Nah, kemudian para pakar hadis sepakat memaknai apa yang dimaksud dengan kebaikan tersebut di hadis ini adalah tentang surga. Jadi kalau kita ambil kesimpulan, barang siapa yang ingin diberikan surga oleh Allah, maka syarat yang pertama adalah paham agama. Nah, bentuk supaya kita menjadi orang yang paham agama adalah dengan cara mengikuti kajian-kajian. Meskipun kajian untuk hari ini itu tidak dihadiri di masjid-masjid, melainkan di rumahnya masing-masing karena terkendala oleh situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk kami atau kita bersama di masjid.
Mudah-mudahan nanti kajian ini sampai beres, dan ketika beres bisa mendapatkan pelajaran yang berharga dari kajian ini. Nah, baiklah Bapak Ibu yang ada di rumah yang saya hormati, sesuai dengan kejadian atau fenomena yang sekarang lagi viral mengenai corona, dan banyak datang berita, mau itu berita baik atau berita buruk ataupun berita yang emang berdalil atau tidak, kemudian apakah itu benar atau tidak. Maka di siang hari ini akan kita coba buka bedah berita-berita atau fakta-fakta mengenai virus corona ini. Nah, di dalam layar sudah tampil judul, yaitu COVID-19 ditinjau atau kita bahas antara berita fakta dan berita hoax. Kalau menurut bahasa Sunda itu ungkapannya bukan hoax tapi adalah hoak. Kita suka menyebutnya dengan istilah hoak ya. Nah, baiklah, kita akan coba dulu mengenai pengertiannya. Apa yang dimaksud dengan COVID-19? Nah, COVID-19 ini atau coronavirus disease, apa yang dimaksud dengan disease? Disease itu adalah bahasa Inggris yang artinya adalah penyakit. Jadi penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Ya, ini disingkat 19. Apa itu 19? Itu bukan nama grup band ya, melainkan itu adalah kode tahun. Karena pertama kali virus ini ditemukannya pada tahun 2019. Nah ini, nah kita buka dulu. Mau di enter. Bukan itu tuh, sebelah sana tuh. Nah, apa itu COVID-19, COVID disease atau apa itu COVID-19? Nah, COVID disease ini, nah ini kalau kita bongkar dari pertama kalinya ini seperti ini. COVID-19 ini adalah virus atau penyakit yang disebabkan oleh infeksi coronavirus. Tapi di sini ada kata-kata baru. Nah, berarti kita pakai logika dulu sebelum kita menjelaskan lebih dalam. Kan misalnya kita suka mendengar ada istilah mobil New Innova atau motor New Vario atau New Beat misalnya. New Vario berarti ada Vario-nya, cuma yang sekarang ada kata-kata new baru. Bedanya dengan tahun kemarin misalnya ada poletnya atau beda sedikit. Nah, ini juga sama. Berarti virus corona itu bukan virus yang baru kemarin-kemarin ditemukan. Tapi virus corona ini ternyata ketika diteliti oleh para ahli minimal tahun 60 sudah ada. Tapi yang sekarang new, yang barunya. Tapi kalau kata-kata di virus ada yang baru, ada yang new, berarti itu lebih parah, lebih ganas dari yang sebelum-sebelumnya. Nah, kemudian apa itu 19 ini? Yaitu 2019, karena virus ini pertama kali ditemukan itu di daerah Wuhan, di Cina pada tahun 2019, tepatnya yaitu pada tanggal 31 Desember 2019. Jadi malam tahun baru, besoknya mau tahun baru, ternyata orang-orang Cina itu gempar dengan adanya virus misteri. Dan ternyata oleh PBB diteliti nanti ketemunya itu nanti di 11 Februari diumumkannya. Nah, bagaimana cara virus ini nyerang? Virus ini nyerang ternyata menyerangnya itu lewat ke saluran pernapasan melalui ke paru-paru. Ini bisa kita lihat di layar. Orang yang paru-parunya normal itu seperti ini, bersih. Tapi ketika udah terkena peradangan, rusak, maka seperti ini. Malah ada yang menyebutkan bahwa apabila corona ini nyerang ke paru-paru, itu maka paru-paru rusak permanen. Ada yang menyebutkan seperti itu. Makanya inilah bahayanya virus corona yang baru tuh. Jadi ketika nyerang paru-paru, maka ada yang mengatakan paru-parunya itu rusaknya permanen, bukan yang bisa disembuhkan secara total. Nah, kemudian ada juga yang mengatakan bahwa ternyata katanya itu kan, nah ini baru kita bahas, bahwa virus corona itu ditularkan bisa lewat unta, kemudian bisa lewat kucing,
ataupun bisa melalui kelelawar. Dan ini di kajian-kajian terdahulu saya sudah membahas apakah betul bahwa unta, kucing, kelelawar sebagai penyebab utama. Karena ada yang mengatakan di Cina itu karena mereka suka mengkonsumsi seperti itu, maka benar bahwa penyebabnya ini. Ternyata saya kemarin baca-baca kemudian kaji hadisnya mengenai 3 hewan ini itu terlepas dari kata halal dan haram. Ada mengenai kelelawar itu ada 2 pendapat, ada yang mengharamkan, ada juga yang menghalalkan. Misalnya kalau betul bahwa kelelawar ini adalah penyebab utama, kalau kita tinjau misalnya kita ada yang sebagian orang menyatakan kelelawar haram, ya wajar atuh ada orang-orang Cina mengkonsumsi kelelawar yang diharamkan oleh Allah. Misalnya kalau itu kelelawar haram. Namun apabila kelelawar halal, ternyata itu bukan penyebab utama. Karena menurut Profesor Dr. Wahbah Juhaili, yaitu pengarang kitab Tafsir Munir, menyebutkan benda-benda atau barang-barang atau hewan yang halal itu baik buat tubuh dan baik buat agama. Sementara barang-barang yang haram itu pasti buruk buat dirinya, buat tubuh, dan buruk juga buat agama. Misalnya kalau kelelawar ini ternyata halal, berarti bukan penyebab utama tentang virus corona. Nah, saya mencoba kita ambil 2 dalil, mana yang mengharamkan, mana yang menghalalkan. Nah, ternyata ketika diuji saya mendapatkan data, ternyata bukan ini penyebab utamanya, bukan kelelawar, bukan kucing, bukan unta. Kalaulah betul kelelawar ini sebagai penyebab virus corona ini menyebar, maka di Indonesia harus dimusnahkan mengenai kelelawar ini. Terus yang keduanya, kucing juga harus dimusnahkan kalau betul bahwa kucing dan kelelawar itu penyebab utama virus menyebar. Atau unta yang ada di Arab itu harus dimusnahkan kalau betul bahwa 3 hewan ini adalah sebagai penyebab. Buktinya di Indonesia kelelawar tidak dimusnahkan, tidak seperti kasus dulu flu burung. Kan ketika terjadi flu burung, maka burung-burung unggas-unggas semua dimusnahkan, berarti betul itu penyebabnya. Tapi yang terjadi sekarang bahwa kelelawar, kucing, dan unta di Indonesia itu tidak ada kata-kata pemusnahan. Nah, berarti berita yang beredar di masyarakat mengenai penyebab utama virus corona dari 3 ini, maaf, dengan berat hati saya mengatakan bukan dari ini. Nah, itu berita yang muncul kan satu, kita sudah terjawab mengenai penyebab virus corona ternyata bukan 100% dari ini. Sampai sini paham ya? Nah, terus kemudian virus ini kalau kita lihat di mikroskop itu indah, luar biasa. Ini seperti ini, kemudian ada lagi gambarnya seperti ini. Tetapi ketika saya bertanya kepada dokter ahlinya, bagaimana cara kerja virus ini? Ternyata virus ini itu lebih ganas, itu hidup ketika sudah masuk ke tubuh manusia. Yang paling berbahaya itu ternyata di ini paku-paku ini. Jadi paku-paku inilah yang merusak paru-paru. Jadi kalau kita lihat seolah-olah indah banget seperti bunga, ini juga seperti bunga. Tapi yang ini nih, yang paku-paku ini itu kalau masuk ke tubuh manusia itu bereaksi cepat. Makanya ini yang berbahaya. Nah, kemudian wabah tersebut ternyata oleh WHO itu dideklarasikan sebagai kedaruratan yang luar biasa itu pada tanggal 30 Januari 2020. Baru dirilis resmi oleh WHO itu pada tanggal 11 Februari 2020. Maka WHO menamai resmi bahwa penyebaran di Cina itu dengan nama SARS-CoV-2. Jadi yang ini nama virusnya ini kadang-kadang di masyarakat juga itu tidak paham. Cina naonnya virus COVID, Cina virus COVID, bukan. COVID-19 mah nama penyakitnya, penyebabnya virusnya ini virus SARS-CoV-2, nama penyakitnya adalah COVID-19. Nah, dulu pertama kali munculnya di Cina, kemudian merebak kemana-mana. Merebaknya ada yang ke Italia, kemudian ada yang ke Hong Kong, ada ke Iran misalnya, sampai malah ini virus sekarang berkunjung ke negara kita tercinta yaitu Indonesia.
Yang awalnya Indonesia merasa aman, mual datang ieu virus ke Indonesia mah karbal, ngomongna gitu, Obama disundakeun mah. Ya kan? Nah, ini luar biasa, tapi banyak orang-orang yang berspekulasi mengenai virus ini. Nah, makanya di sini kita akan bahas. Nah, apa spekulasinya? Yaitu ada yang mengatakan bahwa kenapa Shanghai, kenapa Beijing tidak kena ya? Malah virus ini loncatnya malah ke jauh. Kalau kita pakai logika, kenapa misalnya ini karena kita ada di Tasikmalaya, misalnya virus ini ada di Tasik, kenapa virus ini ujug-ujug langsung ke Sumatera, ujug-ujug ke Papua, tapi tidak kepada daerah terdekat dulu, misalnya Ciamis atau Garut. Makanya orang-orang berspekulasi, jangan-jangan. Nah, kalau bernama jangan-jangan itu belum berdasarkan fakta, belum berdasarkan data. Nah, inilah yang harus dicermati oleh Bapak Ibu yang ada di rumah mengenai berita-berita yang datang dari media, apakah betul atau tidak. Nah, kemudian Pak Ibu yang ada di rumah, ini virus ingin berkunjung ke Indonesia. Malah ada yang menyatakan ternyata virus ini sebetulnya datang itu bukan tanggal 2, namun karena gencar di media itu tanggal 2. Ada peneliti menyebutkan ini si virus ini datang bukan hanya di Maret, melainkan di Januari juga sudah ada. Tapi karena muncul di media rame, kasus pertamanya di sini. Nah, orang-orang yang pernah kasus ini juga ternyata asal usulnya itu orang-orang yang berangkatnya ke luar negeri awalnya. Nah, kita akan bahas, ternyata Indonesia mengatakan moal benang Indonesia mah jaraguan, malah aya nu heureuy. Naon Indonesia malah moal teu ku corona mah naon, da soalna orang Indonesia mah nepi ka borak jeung formalin gede emam keneh atuh. Borak formalin itu kan bahaya, tapi nu kitu wae kuat, cenah komo nu kieu alah lewat gitu kan. Karuatan urang mah nepi ka orang Sunda mah kumaha leuwih parah, jangankan corona taraje wae di dahar. Iya kan, taraje, kemudian nepi ka aweng ngora ge di dahar keneh. Iya kan, tak upami saur Sunda sampai kaya nu berkelakar becana seperti itu. Nah, tanggal 2 Maret ini datang ke Indonesia dengan 2 kasus. Dari 2 kasus inilah yang sekarang Indonesia sudah 3.000-an lebih kasusnya. Malah khususnya bukan Indonesia, itu mah umum, tapi kita akan masuk ke daerah yang lebih kecil lagi, yaitu Jawa Barat. Di Jawa Barat ada kota lagi yang bernama Tasikmalaya. Ternyata di Tasikmalaya juga data terakhir menyebutkan ternyata yang sudah positif itu data terakhir kemarin atau hari ini aja itu 11 yang positif. Ini kita di karantina atau kita berdiam diri di rumah itu selama 3 mingguan. 3 mingguan ini yang pertama kali wali kota mengatakan, kalau nggak salah itu Pak, dulu tuh hari Rabu ya atau hari Ahad, lupa lagi itu tuh. Ketika pertama kali mengumumkan kejadian luar biasa Tasikmalaya, ternyata ada yang 1 positif. Dari semenjak diceritakan itu atau dikatakan oleh wali kota, maka sampai sekarang sudah 11. Nah, ini makanya Tasikmalaya menyatakan ini kejadian luar biasa. Nah, udah ya. Nah, ini awalnya ya. Nah, sekarang kita mulai dari sini. Nah, di masyarakat karena simpang siur berita, mana apakah berita itu teh baik, apakah itu berita buruk, makanya sesuai dengan tema ketika kita berbicara mengenai corona, apakah itu hoax atau fakta ya. Yang pertama, ini saya akan bukakan data tuh, bawang putih itu bisa mencegah penularan COVID. Apakah itu fakta atau hoax? Ternyata ketika ditelusuri itu berita hoax. Sampaikan kemarin ada orang-orang membeli bawang merah, bawang putih, habis semua di pasaran. Dijariin obat keur COVID-19. Hoax nepi ka pasaran marahal eta ibu-ibu karunya ya. Tuh ini satu. Tuh, sejauh ini belum ada penelitian yang secara meyakinkan membuktikan hal tersebut meskipun ada kasus penyakit sembuh dengan bawang putih. Jadi Bapak Ibu yang ada di rumah harus tahu dulu mana yang disebut dengan kasus, mana yang disebut dengan fakta secara umum. Kalau kasus mungkin saja dia sembuh dengan bawang merah, bawang putih untuk 1 orang, tapi 1 orang ini tidak bisa dijadikan dasar sebagai pengobatan umum. Sehingga contoh saya akan sebutkan salah satu merek obat misalnya. Seseorang ini sembuh misalnya dengan obat Panadol misalnya. Tapi kan belum tentu Panadol ini cocok buat orang lain.
Jadi di urang mah kadang-kadang panadol ieu teh sok jadikeun bahan tuku eta ku panadol ge damang, padahal kasus dia beda. Ini juga sama. Jadi bawang putih mungkin saja dia itu ketika terserang paru-parunya. Dan saya juga pernah bilang, ada teman bilang, Ustadz betul saya kena paru-paru dan saya sembuh dengan bawang putih. Ya kan paru-paru yang tersebut mungkin saja bisa sembuh dengan bawang putih, tapi orang tersebut orang lain belum tentu. Nah, makanya belum ada fakta secara menyeluruh menyebutkan bawang putih atau bawang merah sebagai obat penangkal virus corona. Belum ada. Berarti berita yang beredar di masyarakat adalah hoax. Satu, yang kedua, kemudian ada lagi yang menyebutkan bahwa Indonesia sudah memiliki fasilitas untuk memeriksa ini virus SARS-CoV-2 atau COVID-19. Apakah betul? Betul, 100 yakin. Kenapa? Karena ketika orang yang terkena virus ini dan dicek positif karena ada obat alatnya, tapi untuk obat belum. Berarti ini betul tidak? 100, betul, fakta ini ya. Satu ini yang fakta. Kemudian ada lagi yang menyebar di masyarakat ini bahwa alkohol itu bisa mencegah virus corona, malah mematikan virus corona. Sampai disebutkan, saya sebutkan aja enggak mereknya? Mereknya saya sebutkan nggak ini? Oh iya siap ya. Jangan, nggak boleh ya. Saya kasih aja contohnya ya. Contoh apa ya? Inisial aja ya. Inisial minumannya vodka ya. Ya. Nggak boleh menyebutkan nama vodka ya, nggak boleh ya. Ya. Nah ternyata ini minuman ini malah gencar di masyarakat bahwa vodka bisa mematikan virus. Jadi jelema teh virusna datang mabok eukeur. Tah, apakah betul alkohol bisa mematikan virus corona? Betul. Namun alkohol yang seperti apa yang akan mematikan virus corona? Alkohol yang persenannya 70%. Pertanyaannya, kalau virus corona ini sudah masuk ke paru-paru, kalau virus ini pengen mati, berarti orang tersebut harus meminum alkohol dengan kadar 70%. Leres insya Allah paeh eta virus nganjing jelemana gitu deh. Dengan orang tersebut matinya. Tuh, berarti berita ieu teh jangan dipercaya, hoax. Pahamnya? Dua, cenah. Yang ketiga. Tuh. Di Indonesia sudah ditemukan vaksin atau obat untuk coronavirus 19. Hoax atau hoax. Kenapa? Dalamun atau bahasa Sunda mah upami tos aya mah atuh tekedah riweuh urang ge da geus aya ieu. Kan karena kita khawatir takut karena obat untuk antivirus ini belum ada. Dan kalau sudah ada mah nggak usah panik. Ustadz Andi misalnya suatu saat kena virus corona karena sudah ada obatnya, nggak usah panik ya, tinggal suntik beres. Karena belum ada, makanya kita hariwang cek sudah mah panik khawatir. Tapi ada selintingan orang menyatakan Indonesia sudah bisa membuat. Nah saya kemarin bilang ke para ahli, apakah Indonesia sudah berusaha untuk membuat antivirusnya? Itu ada yang mengatakan sudah. Karena profesor dikumpulkan di Indonesia untuk bisa membuat antivirusnya dan ditunggu hasilnya selama 6 bulan. Berarti kalau ini virus corona berlangsung lama, berarti virus akan ditemukan atau baru diciptakan, antivirusnya baru diciptakan sekitar September. Kalau dari Maret, kan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Baru September ini baru pembuktian bisa atau enggak. Ternyata gagal, penelitian lagi lama lagi. Nah itu kita itu baru berusaha supaya bisa menciptakan penangkal ini. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa virus corona ini menular lewat paket dari Cina. KB disemprotan ya. Tuh ternyata. Nah ini kan terjadi di masyarakat. Nepika Cina, eta paket simpennya di luar gitu kan. Nepika anu ngirim-ngirim simpen di luar. Nah apa yang terjadi seperti itu? Apakah betul menularnya lewat itu? Maka nanti kita akan bahas ya. Nah di masyarakat karena latah masyarakat itu dan tidak tahu berita dari mana asal cerna aja. Padahal Al-Quran sudah memberikan pengarahan, memberikan berita yang luar biasa. Apabila adekan pada orang lain jadi celaka gara-gara perbuatan kita.
Padahal Al-Quran 14 abad yang lalu sudah memberitakan apabila ada berita yang datang dari orang-orang fasik, tolong jangan dulu di-share, tolong jangan dulu di-broadcast ke orang lain, tapi tabayun dulu, cross check dulu, betul tidak itu berita dari munculnya apakah valid atau tidak, apakah sesuai atau tidak. Nih, kemudian ada lagi tuh, COVID-19 itu ternyata sangat mematikan sehingga kita perlu panik luar biasa. Enggak juga, ini data membuktikan ternyata di Wuhan itu yang kena oleh virus corona ini itu hanya 2%. Terus oleh SARS ini data menunjukkan 9,6%. Tapi yang paling parah MERS itu 34%. Tapi MERS ini kenapa tidak terdengar gaungnya di Indonesia? Padahal mematikannya 34%. Flu burung itu hanya 0,2. Tuh berarti kalau kita lihat data yang paling parah itu adalah MERS. Tapi kenapa MERS nggak booming di Indonesia, tapi malah ini yang booming? Nah, banyak orang juga berspekulasi dengan adanya virus corona. Kenapa ini sampai booming? Apakah di blow up datanya supaya jadi rame? Apakah ada aktor di belakang ini? Nah, kita nanti di belakang kita bahas lagi. Siap. Kemudian, nah ini saya akan coba bahas dulu apabila ada seseorang yang misalnya terkena virus corona, biar orang awam paham, biar ada orang-orang yang misalnya nggak ngerti medis juga paham terhadap ini. Nah, ini biasanya ini saya gambarkan seperti ini. Orang-orang yang suatu saat ternyata disinyalir atau kena oleh virus corona, jangan dulu panik. Ini gejala-gejalanya. Yang pertama adalah demam atau meriang. Suatu saat ada orang ternyata demam atau meriang, jangan dulu menyatakan, "Duh, abi benangku coronanya." Belum tentu. Semua ini ternyata ada riwayat di belakangnya itu. Orang makan demam beruas langsung panik, "Cina abi ku corona mualnya." Padahal buah-buah asup angin, buah-buah hutan can kabayar jadi meriang gitu kan ya. Kemudian ada juga batuk. Nah, gara-gara virus corona muncul ke Indonesia, muncul ke Tasikmalaya, semua orang suudon. Setiap yang batuk corona. Iya kan, sampai ke orang Jumatan di anu batuk langsung ngeruas, punten kasar, punten ya ima contoh. Nepi ka duh koplok eta batuk corona kan urang mah nepi ka Jumatan di ka ieu otakna langsung belok karena orang mah awalna ke Jumatan teh fokus, ternyata anu batuk langsung otak berpikir aduh eta corona kan itu. Kemudian ada juga nyeri tenggorokan. Orang mah kadang-kadang aduh nyeri tenggorokan buah-buah corona, belum tentu. Jangan-jangan makan yang pedas-pedas kemarin tapi tidak minum, jadi sakit tenggorokannya. Atau sulit bernapas atau sesak ini. Ternyata duh Ustaz cenah teh sesak napas buah-buah corona, belum tentu. Buah asma mengok kata teh. Nah, ini semua gejala ini awal pertama kali muncul adalah ada riwayat. Ada riwayatnya, apakah dia itu kontak dengan orang asing tidak? Apakah orang tersebut ini misalnya pernah perjalanan keluar kota tidak? Yang itu kota dinyatakan zona merah atau zona kuning misalnya. Ada juga tanda dan gejala penyerta. Nah, tanda dan gejala penyerta yang pertama adalah nyeri kepala, pusing, aduh pusing, buah-buah abi corona, belum tentu. Kemudian pegal-pegal, aduh larinupnya, kamarin asa seger. Nah, terakhir diare, mencret. Usah di abi mencret, karena buah-buah nggak ada seberat ceker atau ada teuing. Nah, ini semua ketika ada di Bapak Ibu atau teman-teman yang ada di rumah yang sekarang lagi nonton live streaming ini, jangan dulu panik. Ada kok, tanda-tandanya nih. Sekarang saya jelaskan lagi. Tuh. Ketika virus corona ini muncul, maka orang-orang awam pun sekarang mengenal istilah kedokteran. Ada yang disebut dengan ODP, ada yang disebut dengan PDP, ada juga yang sekarang lagi musim adalah OTG, gitu kan? Iya kan? Tuh, barusan ada yang mengatakan OTG itu apa? On the go. Kan biasa mau OTW, ini on the go. Nah, OTG itu adalah orang tanpa gejala, jika seger padahal dia lagi menularkan. Nah, ini buat orang-orang awam, mudah-mudahan mengerti dengan penjelasan ini biar kita paham terhadap ini. Sukses dan tidaknya pemerintah
menangani virus corona ini itu cuma 2 syaratnya. Pertama, pemerintahnya transparan. Yang keduanya, rakyatnya juga jujur. Selama 2 ini tidak sinkron, pemerintah enggak jujur dalam data misalnya, dan rakyat juga yang terkena coronanya juga tidak jujur, maka jangan harap virus corona ini bisa cepat terselesaikan. Kan ketika banyak orang-orang ketika datang ke dokter, dok, abi teh meriang, demam, ditanya oleh dokternya, udah berapa lama ibu? Udah 3 hari dok. Kemudian dokter bertanya, apakah ibu jalan-jalan tidak keluar kota selama 2 minggu ini? Kemudian apakah ibu teh pernah kontak tidak dengan orang asing? Maka si pasien ini mengatakan, enggak, saya mah dok di rumah aja. Padahal ketika diselidiki terus-terusan, ya dok, abi teh 2 minggu ke pengker mah, abi teh jalan-jalan keluar kota, ya udah. Nah ini malapetakanya tuh. Jadi karena di masyarakat ada beranggapan bahwa orang yang kena corona adalah aib. Sampaikan kemarin ketika di Tasikmalaya ada orang yang meninggal dunia, sampai jenazahnya aja itu sampai dibiarkan. Sampai kabingung sudah diantep di Jarauhan. Tapi ketika ada yang aneh, pertama kali ketika kasus ini di Tasikmalaya, malah orang-orang pada nonton aneh. Batur mah Jarauhan, ya maka nonton. Nah, ini pertama kalinya di sini. Jadi ketika ada yang meriang, kemudian ada yang batuk, jadi tenggorokan, apabila tidak ada riwayat, ya mungkin saja orang tersebut emang demam biasa gara-gara cuaca. Jangan sampai dikait-kaitkan dengan corona. Kalau yang corona ini mah salah satunya ada perjalanan keluar kota atau dia kontak dengan orang yang ada di luar kota. Nah, ini juga sama karena di beberapa kota sudah ada karantina wilayah atau ada yang melarang tidak boleh bepergian, tidak boleh keluar dari kotanya. Karena di kota tersebut dia tidak kerja, otomatis daripada diam terus-terusan mengeluarkan uang terus-terusan, makanya dia pulang ke daerah masing-masing. Nah, ketika pulang ke daerah masing-masing ini yang jadi bahaya. Nah, kemudian kalau orang sudah ODP, maka masyarakat awam juga akan mengenal istilah PDP. PDP ini juga sama, gejalanya hanya saja ini lebih parah. Ada memiliki demam di atas 38 derajat, nggak turun-turun. Nah, ketika pasien ini datang ke dokter dan berkata, ibu abi tes meriang, tes tilu dinten, maka dokter akan bertanya, ibu jalan-jalan ke? Nah, ketika ini pasien berbohong, enggak dok, abi mah di bumi teh kamari ge, teh ka mana-mana. Ternyata ketika tes dikitukeun, maka dokter akan memberikan saran, oh ibu mah DBD. Sudah DBD ternyata 4 hari, 5 hari demam enggak turun-turun. Ternyata si pasien ini datanglah ke rumah sakit dirujuk. Pas ke rumah sakit diambil darah, dicek, dites, ternyata positif corona. Berarti selama seminggu itu dia diam, berarti udah kemana aja dia interaksi. Nah itulah malah petaka teh. Kenapa Tasikmalaya jadi banyak tuh gara-gara ini awalnya. Pasien berbohong dan pemerintah juga nggak jujur tentang data. Nah terus padahal kalau misalnya bapak ibu yang di rumah sekarang yang lagi nonton ternyata kena corona, jadikanlah itu sebagai ladang pahala atas kesabaran kita. Belum tentu aib. Kalau aib mah misalnya kita itu misalnya kena penyakit HIV atau AIDS, baru itu aib karena kita paku. Sementara corona itu bukan aib, kita itu kena imbas dari orang lain. Itu bisa orang beriman, bisa orang tidak beriman, bisa kaya dan raya itu atau bisa yang miskin, semuanya juga kalau ditakdirkan oleh Allah kena ya kena. Jadi teu aya ieu virus pilih-pilih teu aya. Nah terus bapak ibu yang ada di rumah, kalau suatu saat ternyata terjangkit virus corona, tos ulah kemana-mana, isolasi sendiri. Kalau emang lebih parah lagi, langsung ke pasien segera ke rumah sakit atau layanan umum tentang kesehatan. Ulah obrol-obrol kemana-mana, karunya kanu sanes. Di urang ketika saya penelitian, ternyata orang kebanyakan pada umumnya teh orang Indonesia mah itu ada sedikit rasa curang otakna teh. Naon curang teh? Aduh, pira-pira ku abdi hungkul geuring teh ngaji we. Tak ketika ngaji cicing, padahal lamun orang ngaji memaksakan diri berarti dolim kan lain teh. Nah ini terus. Nah bagaimana cara penyebarannya? Penyebarannya ternyata ada yang menyebutkan satu lewat udara.
Dan saya kemarin ngobrol-ngobrol dengan dokter, ternyata virus corona alhamdulillah tidak menular lewat udara seperti kasus TBC. Kalau menular seperti TBC, insya Allah mungkin saja Tasikmalaya mati. Kan cepat langsung. Ini mah alhamdulillah Allah masih kena sayang ke kita. Menularnya ternyata bukan lewat udara, tapi lewat droplet. Saur Sunda mah lewat percikan ciduh atuh. Tuh, ini juga ciduh teh nu ka mana heula. Ari ciduhna teu ka urang mah aman. Terus kontak dekat. Nah, ini pertama, makanya nanti saya ajarkan bagaimana cara batuk yang benar, bersin yang benar juga ada tata caranya. Terus kontak dekat seperti menyentuh dan berjabat tangan. Maka alhamdulillah sekarang ini kita kan gara-gara ada ini yang perempuan dengan yang laki-laki yang bukan mahram itu kan sekarang mah berjabat tangannya nggak disentuhin kan tidak berjabat tangan langsung. Berarti banyak hikmah di balik ini. Kemudian yang ketiganya yaitu menyentuh objek. Nah, misalnya ini saya ngobrol ke sini ke meja, kemudian ada bekas air ludah percikannya. Kemudian bapak-bapak yang ada di masjid ini atau yang ada di rumah mengangkat meja yang terkena air ludah, terus kena tangan. Selama di tangan mah aman. Tapi kan tangan kita itu kadang-kadang mengambil makanan langsung tanpa cuci tangan. Ketika ini ngambil, maka nah ini yang jadi masalah mah, ketika sudah bercampur dengan tangan dan ini makanan ada virusnya masuk, nah itu ya bahaya mah. Terus yang terakhir yaitu kontaminasi alat feses. Jarang, terkecuali lamun orang punya atau kalau kita punya dede bayi. Kira aku bapak-bapak yang ada di masjid ngoprek wae nu kieu atuh ya. Ya, mau mungkin kan? Makanya ini mah jarang. Berarti yang tiga inilah yang harus dihindari ya. Nah, ini. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di rumah, ini penyebarannya lewat droplet atau bahasa kita mah bisi ibu-ibu di rumah, bapak-bapak di rumah nggak ngerti tentang droplet, saur Sunda mah ciduh atulah gitu we. Nah, ini. Nah, inilah kalau kita gambarkan. Tuh. Makanya kontak langsungnya percikannya langsung itu jarak 1-2 meter. Tapi insya Allah kalau bapak-bapak yang di sini makan 3 meter ya. Dan kalau kita bercanda mau kayak gitu kan nggak mungkin atau ya. Berarti 1 meter 2 meter gitu kan. Yang kedua ya ini batuk atau bersin tanpa ditutup. Kemudian kalau yang tidak langsung ini yang tadi saya sebutkan droplet ini ke permukaan benda dan kita ngambil itu. Nah ini kalau karena kita udah tahu sekarang bahwa corona itu belum ada obatnya. Tadi saya sebutkan berita-berita fakta, berita-berita hoaxnya juga udah saya sebutkan bahwa belum ada obat anti virus corona. Kalau ada yang menyebutkan itu hoax, belum Pak. Nah makanya karena belum ada, kita hanya bisa lewat pencegahan. Bagaimana cara pencegahannya? Yang pertama itu dengan cara mencuci tangan secara rutin. Alhamdulillah kita diajarkan oleh Rasulullah 14 abad yang lalu. WHO itu baru sekarang-sekarang. Kemudian Jepang untuk bisa merutinkan cuci tangan memerlukan waktu 1 abad. Jadi untuk membiasakan Jepang itu apa-apa cuci tangan, apa-apa cuci tangan itu memerlukan waktu 1 abad. Kita mah 14 abad yang lalu sudah diajarkan oleh Rasulullah malah sehari minimal 5 kali apabila kita mau sholat untuk wudhu. Eta ge ketang nusok sholat. Antara sholat dan juga masak puasa kali kan itu minimal mau cuci tangan tuh apa kan mau wudhu cuci tangan tuh beres ya. Yang keduanya yaitu menghindari menyentuh mata, hidung atau mulut dengan tangan sebelum cuci tangan. Nah inilah kebiasaannya. Orang kadang-kadang nah gitu gitu itu orang kebiasaan atau kan kadang contoh kan orangnya kadang-kadang kemudian gitu kan terus kadieu teh gesek-gesek padahal ieu tangan udah kemana wae tadi teh. Nah itu kebiasaan buruknya teh padahal tangan terus. Dan sekarang ini maaf ini HP itu sekarang jadi barang terkotor sedunia, malah diteliti 4 kali lebih kotor dari WC umum. Kenapa? Karena kalau kita pegang HP itu nggak pernah cuci tangan dulu. Kalau mau makan mah cuci tangan iya mah kadieu langsung ke kitu kadieu tah ieu. Nah ini jangan-jangan benda ini terus kieu ngobrol sosok gituan di dia aya kita usah ku urang nginjeun ku batur beunang we. Nah itu ya
Cuci insya Allah pakai rinso ya. Nah, kemudian pakai masker medis. Nah, Bapak Ibu punten, sekedap anu di bumi. Nah, gunakan masker medis. Kalau orang-orang non medis, nggak usah pakai masker yang N95. Udah cukup dengan masker yang biasa, yang kain. Masker medis itu khusus untuk orang-orang medis, karena mereka kontak langsung. Di urang mau dipakai masker medis, make ke supermarket, pakai baju APD, riweuh. Ari orang medis pakai jas hujanan hana teh. Iya Pak, ini kealaman, bukan siapa-siapa ya, keluarga saya ya, sama. Ketika pertama kali corona ramai di Tasikmalaya, APD belum keluar, ini alat-alatnya, dan saya sendiri beli jas hujan. Ari anu orang-orang yang tidak berkepentingan di medis, marake APD. Harusnya mah APD ini serahkan, sumbangkan ke medis, karena mereka berada di garda paling depan. Kemudian terus di orang mah karena masker medis itu susah, jeung ada orang di orang mah kermah kerieur ieu teh cek bahasa Sunda namanya, tapi aya orang memanfaatkan situasi ieu nepi ka ieu masker hampir semua tidak ada. Ketika masker ini murah, harganya satu box aja dulunya nggak sampai ratusan ribu, tapi sekarang masih malah sampai jutaan. Malah kemarin kan ada meme di berita-berita sampai masker bekas itu 3 karung kan, yang ya 3 karung yang hitam. Pertanyaannya, kalau masker itu yang ada di karung kira-kira dibakar nggak? Bagaimana kada ada orang misalnya dia itu culas atau curang, cuma disikat, dicuci, kemudian dijual dengan harga murah. Nah ini makanya rekan-rekan yang ada di rumah, bapak-bapak yang ada di rumah, ibu-ibu yang ada di rumah, kalau bisa menggunakan masker yang standar atau yang biasa digunakan standar minimal medis, maka apabila sudah menggunakan maka gunting. Kalau mau kita buang, gunting biar rusak, biar tidak digunakan kembali. Dan tolong bapak-bapak, ibu-ibu, kalau membuang masker medis jangan seenaknya, orang malu di mana wae. Nah itu jadi salah satu contohnya. Kemudian terakhir, menghindari kontak dekat dengan orang yang sakit dan barang personalnya, misalnya HP, pinjam HP, nggak boleh itu teh. Tapi alhamdulillah bahwa penularan virus corona itu tidak lewat tatapan mata, makanya kita bisa melihat dengan dalam. Nah ini ya. Kemudian yang selanjutnya, terapkan etika batuk dan bersin yang baik. Terus lakukan pola hidup bersih. Nanti saya akan rekomendasikan apa yang harus dimakan atau diminum untuk pencegahan sebagai bentuk ikhtiar kita. Kemudian kalau mau diet juga sama, silahkan. Terus yang paling baik adalah tidur cukup, jangan begadang sekarang mah. Karena ketika begadang imunnya turun, nah itu ketika imun turun maka berbahaya, si virus corona betah. Terakhir yang kesembilannya, jika sakit ringan maka makan yang cukup, istirahat, tinggal di rumah. Terakhir, jika tidak membaik terus-terusan maka laporkan ke medis atau layanan kesehatan. Ini bentuk sosialisasi, ini mah fakta, yang tadi yang hoax semuanya udah. Nah terus ini tata cara ini tuh, ternyata menurut WHO cuci tangan yang baik itu ada durasinya 20 sampai 30 detik. Berarti lama cuci itu, segala dikosokkan itu kan tuh. Nah karena ini makan orang barat, cina 2 kali nyanyikan lagu Happy Birthday. Karena ini makan dari dokter semuanya, dari ini, bukan dari kita. Nah kita mah ganti aja lagunya, ya lagu Aisyah itu kan yang lagi viral ya. Nah kemudian, nah ini juga sama, maaf, ini juga sama nih, sanitizer juga sama, hand sanitizer itu luar biasa. Ketika diramaikan ini malah segala disemprot orang mah. Kalau di rumah nggak usah pakai ini. Maaf, sayang atau lebar cek Sunda mah. Kalau di rumah mah ya udah, atau pakai sabun biasa atau pakai air biasa juga udah cukup. Kalau kita keluar, nah baru pakai ini. Dan ini diperuntukkan buat tangan, bukan buat wajah. Kemudian bika orang mereka detoli uyup mah ya. Nah di orang masuk ayah wayanya. Jadi di orang mah latah orang-orang teh. Terus, nah ini kapan kita sebaiknya mencuci tangan? Itu setelah membuang ingus, kemudian batuk atau pilek, kemudian sebelum dan sesudah menjaga orang sakit, sebelum dan sesudah merawat luka, sebelum, selama, dan setelah mengolah makanan. Tapi kan orang mante, tukang dagang kan
ketika ayeuna anjeunna nuju ngolah-ngolah anu meser kan artosna di dieu lebetkeun deui mantap luar biasa ya eta gurihna teh di dinya ya apa iya kan gurihnya tuh dirinya. Nah kemudian setelah menyentuh sampah, setelah menggunakan toilet, setelah menyentuh binatang atau makanan binatang atau kotoran binatang, terakhir setelah mengganti popok atau membersihkan anak yang selesai dari toilet apabila kita punya dede bayi. Nah ini versi WHO cuci tangannya seperti ini. Saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di rumah atau yang ada di masjid ini sebagian kita lebih pintar, lebih tahu tentang cuci tangan karena kita Rasulullah mengajarkan kepada kita 5 kali minimal sehari. WHO mah baru kemarin-kemarin ya, berarti Rasul luar biasa. Terus ini saya akan ajarkan dulu sebelum nanti kita berita yang mengenai agama. Nanti mah kan tadi mah berita-berita umum, nanti kita berita ke agama. Ini saya mau nanya dulu sampai jam berapa ini? Jam 4 siap ya? Ya, asar siap. Nah, bapak-bapak ibu-ibu yang berapa? Siap. Bapak-bapak ibu-ibu yang saya hormati di rumah, batuk, maaf nih, batuk ini tidak dianjurkan. Tah, tadi ayah itu teh. Tuh, jadi yang dianjurkannya seperti ini. Tuh, jadi ke sini. Hejo we di dia. Nggak jadi masalah, ada baju sorangan itu mah. Ya, kemudian atau kalau pakai masker di sini nih, masker atau pakai tisu langsung buang ya ke tempat yang baik atau langsung luang ke pinggir jalan. Nih terus, nah masker medis juga kadang-kadang orang mah tuh bisa make di aneh teh, nepi ka tibaralik. Jadi yang ada kawatnya itu yang di atas. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, saya akan ajarkan tata cara beli masker. Kalau suatu saat beli di pasaran, si beli maskernya bengkok, nah maaf, jangan-jangan itu bekas pakai. Karena yang masih baru mah lurus. Kan ketika kita pakai kan bersihnya gitu, tak sesuai dengan bentuk hidung. Nah itu ya. Terus tuh, dia lihat Pak, tata cara pakainya. Orang sehat jika merawat orang sakit, di imah dipakai dia tuh dah. Iya betul. Kalau di rumah makan satu dengan istri, kan istrinya ge sehat, orang lagi sehat. Ya terkecuali kalau kita pakai masker ada usaha atau abi mah mamuai ame eureun rapek wae eta mah ya. Kemudian yang keduanya, jika memiliki gejala batuk atau bersin, pakai itu biar nggak muncrat kemana-mana bersinnya. Yang ketiga, masker akan efektif hanya jika digunakan dengan tangan yang bersih. Tangan ala mokot kotoran mah atuh make ieu teu ngaruh. Terus cara maaf nih. Nah, masker ini juga sama nih. Dan ulah masuk aya di kieu kan tadi digantungkan ya. Nah, digantungkan di dia di leher kieu. Ini tuh salah karena ini keringat ka dieu. Tuh, kan ya disimpan di dia kan keringat ka dieu tuh pasti mantap. Ini salah ini teh, ya. Nah, jadi kalau orang-orang yang awam bolehlah pakai masker yang kain juga nggak jadi masalah. Nggak usah yang N95, nggak usah, mahal ya. Ini juga udah cukup. Kemudian ada kemarin di Facebook ada yang menguji masker, ada yang gitu kan pakai api itu kan pakai apa ya? Pakai gasolin itu kan, pakai korek api, ternyata nggak mati ya, itu lumayan bagus. Terus ada yang ternyata dan niatnya juga si orang tersebut membuat itu kan bukan medis tapi non medis, kan untuk jaga-jaga aja biar orang lain ngobrol tidak langsung ini kan pasti kesini. Terus terakhir mengetahui tata cara penggunaannya dan pembuangannya dengan baik dan benar. Nah terus ini bahwa Bapak Ibu yang ada di rumah tolong yakinkan belum ada obat untuk virus corona. Makanya ketika ada sesuatu yang mengatakan ku ieu belum ada pengujiannya. Tadi udah alkohol hoak sadayana tos. Kemudian jahe di bareulian kabeh. Nah, tuh jadi nah itu mah baru kasus teh. Kasus teh berlaku buat satu orang, belum tentu buat orang lain cocok. Nah inilah yang saya khawatirkan terjadi. Ini hal duniawi. Bagaimana kalau hal agama mendapat berita-berita yang tidak sesuai karena urusannya ke akidah nantinya.
Hal duniawi aja sudah salah paham, apalagi hal duniawi, main ambil wae, main copot aja, main sebarkan aja. Ini tuh ya. Nah, ini mah kalau buat anak-anak atau orang-orang yang ada di sekolah, kantor-kantor seperti ini. Tolong buat pamflet, tolong buat banner, buat apapun untuk sebagai iklan bahwa hati-hati corona ini. Kemudian di sekolah pastikan higienis dan bersih. Nah ini baru pandangan Islam tentang berita-beritanya. Nah saya akan ini sedikit ya. Ini saya akan pakai rumus. Jadi bahwa virus corona ini kan bencana buat kita. Itu mah nanti tergantung apakah nanti berubah jadi azab, apakah berubah jadi ujian. Ternyata ketika saya baca-baca bencana di Al-Quran itu disebutkan oleh Allah 3. Ada Allah menyebutkan dengan nama bala, walana blua, nah itu kan bala awalnya. Kemudian dengan fitnah atau dengan musibah langsung. Ini ada di Quran Al-Baqarah juga sama, Al-Baqarah 155 sampai 157. Nah ini yang saya pahami di alam Quran. Apabila bencana ini rumus, bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di rumah, kalau ingin mengerti Quran langsung, oh imah ajab, oh imah ujian, oh imah bencana. Ini saya pakai rumus. Apabila di Al-Quran disebutkan nama bencananya, itu pada umumnya adalah ajab. Itu rumus. Kalau Allah menyebutkan jeger dengan suara gemuruh mengguntur, dengan banjir bandang, nah itu ajab. Namun apabila di Al-Quran tidak disebutkan nama bencananya, itu pada umumnya merupakan suatu ujian. Contoh, kan di Al-Quran ketika kita disebutkan oleh Allah, walana bluwanakum bisai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarot wa basiris sabirin. Dan kata Allah, ketika engkau mengatakan beriman, tunggu dulu, kata Allah, sebelum Allah uji. Ujiannya adalah satu, rasa takut. Padahal bahasanya juga sedikit rasa takut. Takut dalam bahasa Arab ada dua, ada khosyah, ada khauf. Tapi oleh Allah akan dikasih dulu yang khauf. Yang keduanya yaitu barusan apa? Minju, walju kan itu, yaitu lapar. Yang ketiganya amwal, sedikit kekurangan harta. Yang keempatnya ancaman jiwa. Terakhir wasamarot, itu kata kiasan dari investasi. Jadi kalau kita ingin menanam pohon, pasti ingin buah. Nah, berarti segala sesuatu yang kita tanam, yang kita investasikan, itu namanya dikiaskannya adalah wasamarot. Nah, yang 5 ini, apakah itu bencana bukan ke kita? Lagi, kalau oleh Allah kita diuji dengan sedikit rasa takut, yang keduanya kelaparan, kekurangan harta, ancaman jiwa, dan terakhirnya investasi amburadul. Nah itu teh nama bencana bukan? Bukan, itu mah dampak dari bencana. Misalnya banjir bandang, kita sedikit jadi takut. Terus yang awalnya kita aman makan, kekurangan pangan. Yang awalnya hartanya banyak, jadi kekurangan hartanya gara-gara bencana itu. Nah, termasuk oleh corona, kita kan sedikit ada agak rasa takut. Yang keduanya makan juga agak tersendat. Di satu daerah mungkin makanan kurang pangannya. Yang ketiga, yang awalnya hartanya melimpah sekarang jadi kurang. Terakhir, ancaman jiwa keluar tesien. Terakhir, bahwa kita mau investasi ternyata muradul. Tadinya mau deal-dealan nggak jadi. Nah itu mah imbas dari bencana. Berarti kalau ke kita apakah ajab atau ujian? Nah kita tinggal lihat dulu apakah kita beriman atau tidak. Nah ini saya ambil contoh di Al-Quran surat Al-Ankabut surat ke-29 ayat 40. Maka masing-masing mereka kami siksa disebabkan dosanya. Jadi akibat dari kita berdosa bermaksiat ajab, gitu aja rumusnya. Jadi pengundang ajab mah maksiat atau berdosa. Nah maka di antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil. Ini kasus yang menimpa kaum Nabi Lut. Dan sekarang kubangan kaum Nabi Lut menjadi laut yang dengan laut mati sampai ke tidak bermanfaatnya. Maka laut ini airnya aja itu tidak bermanfaat. Orang lamun ngojay itu ya gamang mengapung. Terus kata Rasulullah, apabila kita berkunjung ke negara yang pernah diajab, tidak boleh mengambil manfaat. Itu. Nah, itu sampai oleh Allah diabadikan di sana. Nanti suatu saat kalau kita jalan-jalan ke sana, itu ada batu gede.
malah diteliti bahwa batu yang gede itu tempat menimbun istri Nabi Lut. Ada di sana di pinggir jalan. Kemudian yang keduanya, Allah timpakan kepada mereka dengan suara keras yang menguntur. Ini kasusnya adalah kaum Samud, Nabi Soleh. Ketika Nabi Soleh ini memberikan fatwa bahwa aku sekarang adalah utusan dari Allah, Nabi, maka mereka mengatakan, ya Soleh, pan anjing tuh yang diharapkan dulu menang, ayo mah jadi ngelawan ke orang. Kemudian kaum Nabi Samud berkata, kalau engkau benar-benar seorang Nabi, buktikan mana mujizatnya. Allah berikan yang luar biasa dari kaum mereka. Kaum Nabi Soleh adalah kaum Samud, itu oleh Allah dikasih keterampilan bisa membuat rumah di atas gunung batu. Di gunung batu dikeluaran, dipahat jadi rumah. Itu luar biasa. Tah keterampilan ini harusnya bersyukur kepada Allah, malah dia itu sombong. Terus kemudian Allah berikan yang luar biasa, yaitu Allah ajaib bisa mengeluarkan onta dari batu. Ketika keluar onta dari batu, maka kata Nabi Soleh, jangan diapa-apakan ini unta, silahkan manfaatkan hasilnya, tapi jangan disakiti. Lama kelamaan karena ada orang yang tidak suka, di dalam Al-Quran ada 9 orang. Ada 9 orang yang berusaha untuk merusak. Nah kemudian dibunuh. Kata Nabi Soleh, kalau engkau membunuhnya maka azab akan turun. Ketika dibunuh, nah saya baca-baca ceritanya itu di hari Rabu dulunya. Jadi membunuh di hari Rabu. Kemudian kata Nabi Soleh, silahkan kau bersenang-senang selama 3 hari. Nah Kamis, Jumat, Sabtu, orang-orang sudah berubah wajahnya. Di hari Ahad maka suara ini datang gitu kan, sampai gempa bumi dan suara ini keluar, sampai kata Allah seolah-olah mereka tidak pernah berada di tempat itu. Terus ada lagi yang Allah timpakan dengan cara dibenamkan ke dalam bumi. Siapa ini? Kasusnya Korun. Ketika Korun ditanya, ya Korun meni benghar-benghar dan anjentanya. Kemudian Korun berkatanya, ya tidak orang mah pinter, bukan ke ini mah karunia Allah, bukan itu. Tapi kalau mengatakan aku ini benghar teh gara-gara pinter, Allah tenggelamkan. Dan ada yang terakhir, Allah tenggelamkan ke laut Fir'aun. Tuh, inilah akhir cerita orang-orang yang menyembuhkan diri, ajab keluar. Tuh, jadi kalau Allah sebutkan bencananya, ajab. Ini ya. Tuh, kemudian penyebab bencana telah nampak. Ini ternyata ketika diteliti asal usulnya akibat perbuatan manusia. Nah, corona ini teh apakah dari tangan-tangan jahil? Apakah emang Allah menurunkan? Ya, tetap Allah yang menurunkannya, tapi disebabkannya adalah orang-orangnya. Terus ini saya akan ini aja. Ini sini yang tadi. Jadi kedoliman, kemaksiatan yang terakhir adalah tanda akhir zaman. Kata Rasulullah, nanti di akhir zaman ketika mau kiamat kan bencana di mana-mana. Itu mah sunatullah ya. Ini juga sama tuh, kami bagi-bagi terus. Saya akan ini aja. Nah, ini buat bapak-bapak, ibu-ibu karena waktunya sudah mau habis ya. Nah, ini bentuk ikhtiarnya. Kita punya 2 ikhtiar. Yang pertama ikhtiar langit, yang keduanya ikhtiar bumi. Ikhtiar langit ini ya. Jadi yakini bahwa musibah yang menimpa kepada kita itu semuanya atas izin Allah. Ini semua para ulama udah pada menjelaskan hampir di tiap kajian-kajian. Kalau corona datang, yakini bahwa ini adalah atas izin Allah. Kemudian yang keduanya adalah karena takutnya bahwa ini adalah azab atau maupun ujian, tetap kita harus bertobat kepada Allah. Kemudian bersabar. Kemudian terakhirnya adalah bertawakal. Ya Allah, saya sudah mengerahkan ikhtiar, sudah pakai masker, sudah makan yang luar biasa, tapi ada kekuatan di luar kita, yaitu kekuatan Allah. Maka ya Allah, aku menyerahkannya. Nah, ini. Kemudian ini saya potong ya. Nah, ini ikhtiar bumi. Nah, saya akan fokus di sini nih. Ini di sini di filter. Ya. Filter berita ini kan soalnya udah pada tahu, ini juga sama. Ini banyak kasusnya dari mulai diambil kisah dari Nabi Sulaiman, diambil dari kisahnya siapa? Ashabul Kahfi, itu juga sama, atau kisahnya Rasulullah, ada semuanya di sini. Ini juga sama, social distancing juga sama. Tapi ini di sini nih yang paling bahaya, yaitu filter berita yang diterima. Tadi makan urusan duniawi bahwa alkohol seperti itu, tapi ini makan urusannya akhirat.
Kalau ini salah menerima, itu jadi keyakinan bahayanya. Nih. Nah ini, belum. Nah ini yang filter berita. Allah telah menyatakan, memberitahukan kepada kita tuh, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang-orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kaum tersebut menyesal yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan kamu sendiri. Jadi wah sampai ke batur cilaka gara-gara tingkah pola orang gitu ya teh. Gara-gara urangna kumaha? Urang teh teu ngafilter berita. Dan ini kasusna. Tuh. Ini pertama kali corona datang ke Indonesia, banyak ini hadis muncul. Ini kan ibu-ibu percaya, kemarin bapak-bapak juga percaya di rumah. Tuh, Rasulullah bersabda, di akhir zaman nanti banyak wabah penyakit melanda manusia di dunia. Hanya umatku yang terhindar karena mereka memelihara wudunya. Pan ini seolah-olah diriwayatkan oleh Tobroni. Ternyata ketika dicek di hadis Tobroni tidak ada ini. Berarti orang tersebut yang menyebarkan sudah mencatut nama Tobroni, sudah mencatut nama Rasulullah. Kata Rasulullah, barang siapa berbicara atas nama aku sementara aku tidak menyebutkannya, maka dia disebut pembohong atau penusta. Ada lagi apa? Yang kedua, barang siapa menyebutkan tapi tidak atas nama aku, tapi menyebutkan atas nama aku, maka dia layak tempatnya di neraka. Itulah ancamannya Paur. Iya teh terjadi di masyarakat. Seolah-olah mencatut nama Tobroni, seolah-olah mencatut nama Rasul. Padahal Tobroni itu tidak seperti itu, Rasul tidak menyebutkan itu. Yang kedua, ini sesungguhnya apabila Allah Ta'ala menurunkan penyakit dari langit kepada penduduk bumi, maka Allah akan menjauhkan penyakit itu dari orang-orang yang meramaikan masjid. Ini hadisnya kan munkar. Kemarin kan hayu kabarasid, ini munkar. Nah, karena masjid mah lain tempat berlindung tina penyakit. Masjid mah tempat ibadah supaya Allah cepat-cepat mencabut ini wabah. Da anger kamarasid digering eta teh. Tuh, terus kemudian hadis lagi. Nah, ini yang kemarin rame. Barang siapa yang tinggal di rumahnya ketika terjadi wabah, maka dia mendapatkan pahala syahid walaupun tidak meninggal dunia. Ini hadis diriwayatkan oleh Ahmad. Padahal ada hadis sahihnya. Ini hadis doib ketika diteliti teh. Nah, ini hadis sahihnya. Ini yang hadis lengkapnya dari Sahih Al-Bukhari. Bahwa taun atau wabah merupakan ajab tuh. Tadi kan ajab dari Allah yang Allah timpakan terhadap siapapun yang dikehendakinya dan menjadikan sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Tidaklah seseorang yang berada di wilayah atau di negeri terjangkit wabah, kemudian ia tetap tinggal di negerinya, bukan di rumahnya. Tetap tinggal di negerinya dan selalu bersabar. Jadi pahala ini nu gede mah. Aina di rumah marahin game, di rumah kemudian ngaradu mah tuh bukan ini. Kan yang menjadi pahala syahid besar mah iya. Jadi orang tadi tinggal di rumahnya, tinggal di rumahnya bari cicing mah, bari tepuguk, tetap nggak jadi, makanya itu doibnya teh. Tapi dia tinggal di negerinya, bari bersabar, sabar teh menerima takdir Allah dan dia berusaha. Berusahanya apa? Satu, dia tidak keluar, dia memakai APD atau itu sabarnya teh. Kemudian ia mengetahui bahwa penyakit tersebut tidak akan menjangkitinya kecuali apa yang telah Allah tetapkan. Berarti ia teh tawakal teh ya. Terus gitu, maka baginya seperti pahala orang yang mati syahid. Ya wajar disebut pahala mati syahid. Da ieu nage sabar nage surga. Kan wabas siri sobirin, berilah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Apa kabar gembiranya? Ya surga. Maka wajar kalau ini sesuai yang tadi, iya mah jelas. Barang siapa yang tinggal di rumahnya ketika apa nih ya, yang tinggal di rumahnya buah naon ya teh. Nah, karena orang mah ketika datang satu hadis, satu berita tidak pernah memfilter, tidak pernah mencerna aya naon atau emang kudu cicing hungkul, enggak. Nah, inilah berita-berita yang terjadi di masyarakat yang kadang-kadang itu main sebarkeun deui. Nah, ini yang bahaya mah. Jadi orang-orang teh justru gara-gara ieu terus warudu aja jelema teh ka kamari ge. Saya nggak wudhu amit kena corona, padahal tujuan wudhu bukan corona, tapi tujuan wudhu mah mau sholat.
Adapun terhindar dari corona mah itu mah bonus. Kan kalau orang otak nang serobah mah bahaya teteh. Tak karena waktunya habis ya. Sip ya. Tuh, mudah-mudahan ya. Nah, dengan paparan ini tapi tadi berita-berita saya sudah share, ada berita fakta tentang data-datanya. Itu kan yang meninggal dunia gara-gara corona ternyata hanya 2%, tapi dibuat sedemikian rupa. Kemudian berita hoaxnya juga sama, saya sampaikan semuanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang ada di rumah bisa mengambil pelajaran, bisa mengambil hikmah dari kejadian ini. Kalau suatu saat ternyata ini corona datang ke kita dan kita ternyata terjangkit, mudah-mudahan sebagai tanda penghapus dosa dari Allah dengan kesabaran yang kita alami. Tapi apabila kita tidak terjangkit oleh corona, jangan menjadikan kita menjadi orang yang sombong. Justru inilah yang paling bahaya. Gara-gara corona ini orang menjadi terbagi dua sekarang tuh. Ada yang menjadi orang yang jabariyah, kemudian ada juga orang yang menjadi qadariyah. Mualah orang mah piraku gesehat kieu beunang ku corona, tah itu qadariyah. Adapun orang yang jabariyah, ya penyakit mah kumaha Allah we atuh, tah itu juga sama. Atuh kalau gitu mah tos we urang teh cicing di tengah jalan. Kan kumaha Allah katabrak jeung teu mah henteu kan tetep urang teh aya ikhtiarna di pinggir jalan. Meskipun di pinggir jalan itu suatu saat ketabrak. Ini hampir mirip yang diungkap oleh Umar. Meskipun kita yakin pada Allah tapi tetap diwajibkan berikhtiar. Nah, mudah-mudahan dengan penjelasan ini bermanfaat. Hapunten bilih kelepatan. Maafin juga kalau ada kata-kata yang tidak berkenan, kemudian hadis-hadis yang sampaikan, kalau nanti suatu saat ternyata ada terjadi koreksi, saya menerima dengan lapang dada, silahkan untuk menjadi kebaikan. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan jazakallah khairan katsira kepada Ustaz Rahmat Wahidin yang telah memberikan materi kepada kita tentang corona antara fakta dan hoax, dan alhamdulillah jelas ya dari apa yang beliau sampaikan dari tadi, baik dari segi medisnya, beritanya ataupun dari segi Al-Qur'annya, beliau telah jelaskan dengan secara sejelas-jelasnya dan mudah-mudahan kita bisa memahaminya. Ikhwat iman rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kajian online di DKM atau di Masjid An-Nahl Kampung Labuhan Bulan Mangkubumi akan ada seri selanjutnya ya. Dan untuk materi-materinya mungkin nanti ikhwat iman semuanya bisa langsung melihat atau ada playernya di An-Nahl Mangkubumi ataupun di YouTube. Anda bisa melihat di YouTube-nya di Rumah Bercerita. Insyaallah kita teruskan kajian online-nya selama pengajian atau untuk berkumpul itu masih tidak diperbolehkan, dan ini adalah ikhtiar kita dalam mengisi qalbu kita dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi terakhir, kami dari panitia pembangunan lembaga dakwah dan pendidikan yang ada di An-Nahl, di lingkungan An-Nahl ini, kami sedang melakukan pembangunan lembaga pendidikan dan dakwah, dan kami bercita-cita di sini insyaallah akan ada pesantren tahfidz Al-Qur'an, dan kami sedang dibangun dan mulai pondasi pada hari ini. Dan ada kebutuhan dana yang sangat harus segera ada di pekan kali ini, yaitu sekitar 45 juta untuk pembelian besi dan juga kusen. Ini sangat butuh sekali, dan mudah-mudahan para jamaah sekalian yang mendengarkan atau yang melihat baik di YouTube ataupun di Facebook ataupun yang di media online yang lainnya bisa membantu kami dengan doa dan materi. Dan untuk materinya bisa langsung kalau di Facebook di inbox ke Facebook An-Nahl Mangkubumi, ataupun Bapak Ibu semuanya bisa datang ke An-Nahl yang ada di Kampung Labuhan Bulan Mangkubumi, tepatnya samping kantor atau markas polisi sektor Kecamatan Mangkubumi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.